Di Korea sekarang sedang bikin nanoteknologi. Amerika Serikat sedang mengembangkan AI. 5 menit lagi. Ya, tahu. Nah, coba saya tanyakan. Perintah Allah adalah untuk membahas hal-hal seperti itu, mengkaji hal-hal seperti itu. Mengkaji ayat-ayat kauniyah, membahas tentang ciptaan-ciptaan Allah. Tapi kita tidak melakukan seperti itu. Yang kita lakukan adalah ngebahas tentang Allah, tentang takdir, tentang perbuatan Allah. Lalu kita klaim sama-sama, kamu masuk neraka. Itu kan gitu kan kita tuh sekarang tuh kan. Itu perbuatan-perbuatan Allah, tapi malah kita yang mengklaimnya. Kamu masuk neraka, kamu masuk surga, kamu selamat, kamu tidak selamat. Dia syahid. Tahu dari mana itu? Itu kan perbuatan-perbuatan Allah, tapi itulah yang jadi bahan perdebatan kita. Perdebatan kita di ruangan ini sekarang. Taubat kalian semua. Yang harusnya diperdebatkan itu adalah tentang perintah Allah itu adalah visi kaum muslimin itu apa? Memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya buat manusia. Nah, pikirkan bagaimana caranya itu. Bukan berdebat soal zat Allah kayak gimana. Apakah Allah bisa dirasionalisasikan atau tidak. Nanti kalau misalkan tidak rasional, Anda nanti akidahnya akan... Jadi misalkan ya, metode ilmiah itu tidak hanya harus menggunakan empirisme. Tapi empirisme hanya salah satu bagian dari metodologi ilmiah. Tapi bahkan setelah ada empirisme, rasionalisme, disatukan oleh Immanuel Kant, dipertontonkan kemudian oleh Auguste Comte, kemudian ditentang lagi nanti oleh Nietzsche misalkan, kemudian nanti coba disatukan oleh Wilson dan lain sebagainya. Nah, itu dinamika seperti itu, apakah itu tidak kurang ajar kalau misalkan itu disematkan objeknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saya tanya di sini kepada orang-orang. Jadi kita jangan fokus sama hal-hal yang semacam itu. Makanya udah beres ini saya mau ke Pak Mardigu ngobrol ini itu soal ekonomi negara. Itu jauh lebih penting. Dan ketika misalkan saya mengatakan ya, saya mengatakan Allah duduk di atas arash. Gimana metodologi apa yang saya bisa gunakan untuk Allah duduk di atas arash? Ya enggak, ya sudah saya berpasrah diri. Kan Islam itu berpasrah diri. Pasrah diri pada apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Quran dan Sunnahnya. Kalau misalkan ada seperti itu, ya sudah. Sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya taat, udah selesai di situ aja. Tapi terkait masalah duniawi, terkait dengan masalah-masalah kehidupan dan sebagainya, maka sumpah saya akan berusaha sekuat tenaga untuk melakukan metodologi ilmiah untuk melakukan pembuktiannya. Saya menduga bahwa pikiran saya bahwa Allah tidak bisa diilmiahkan, bahwa akidah itu tidak bisa dirasionalisasikan, itu sebenarnya saya duga awalnya ya, itu adalah konsensus bersama yang semuanya sudah paham gitu. Cuman kok tiba-tiba ada diskusi. Cuman ya tadi itu kesalahpahamannya itu adalah beliau mengatakan bahwa akidah itu adalah kalam. Padahal kalam itu adalah teori tentang akidah gitu, bukan akidahnya. Tapi ya nantilah. Yang intinya adalah begini. Mungkin dunia ini sedang terbalik, jadi akhir zaman itu kan muncul Dajjal, dan Dajjal itu membolak-balik, yang hak jadi batil, yang batil jadi hak gitu. Jadi ketika saya mengatakan Allah mustahil dijangkau oleh akal pikiran manusia, maka itu adalah kepercayaan kaum muslimin generasi awal. Tapi kemudian ketika itu digugat, saya nggak tahu kenapa bisa seperti itu, apakah Islam seasing ini? Kita sepakati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dekati dengan sifat-sifatnya, dengan ciptaan-ciptaannya, dan kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita demi Allah tidak akan pernah meragukan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi untuk menjadi tidak meragukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggalkan metode ilmiah. Karena yang ilmiah itu nggak benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Guru Gembul. Wih, dua-duanya berapi-api ya tadi. Aduh. Tapi saya nggak pakai referensi. Gak ilmiah saya. Mungkin ada titik ilmiah, ada oke nanti.